Pemirsa, putusan uji materi PKPU nomor 20 berkejaran dengan jadwal penetapan JTT 20 September. Haruskah KPU kemudian menunggu putusan MA terkait dengan polemik caleg ex-napi korupsi? Lalu apa konsekuensinya jika putusan MA keluar setelah DCT diumumkan? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Dan kemudian ada pakar hukum tata negara, Prof. Marwar Siahaan. Prof. Marwar, selamat malam. Selamat malam. Oke. Saya langsung tanya ke Prof. Maru dulu. Kira-kira nih uji materinya baru disidangkan pekan depan, Prof. Sementara DCT juga diumumkan pekan depan. Anda melihat apakah memang terkejar pas secara waktu? Ya, saya kira kita berharap saja lah kalau tagline-nya itu di Mahkamah Agung kan dan juga di peradilan itu memeriksa dan memutus secara cepat, sederhana dan murah. Jadi itu tentu juga mereka mempertimbangkan suatu jadwal ketatanegaraan seperti ini dengan melihat apa yang terjadi di lapangan. Tetapi kan tidak ada jaminan itu kan, karena di dalam suatu proses pemeriksaan perkara tentu banyak kemungkinan ada perkembangan-perkembangan atau dinamika tertentu yang tidak diperhitungkan sehingga dia bisa lewat atau bisa melewati tenggat yang sudah ditentukan untuk daftar calon tetap itu kan. Oleh karena itu menurut saya kemungkinan itu harus tetap kita perhitungkan. Jadi belum ada yang bisa dipegang juga dong ya? Tidak bahwa ada. Semua kembali ke MA gitu, Prof? Ya, tadi sudah dijanjikan oleh Pak Suhadi itu kan. Ya, saya secepat-cepatnya katanya, tapi saya tidak bisa menjamin katanya kan. Karena itu semua kan pihak menunggu progresivitas dari MA. Lalu apa yang bisa diharapkan dalam waktu dekat? Worst skenario-nya jika ternyata lewat dari DCT, bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya kan ini dari sisi KPU dan Bawaslu bisa mengadakan semacam kompromi yang bagus ya, tetapi tidak selalu dibawa metro di sini mereka itu sehingga sedikit bisa lebih tajam. Ya. Yang saya katakan sebenarnya peserta pemilu legislatif itu kan partai politik kecuali DPD ya, sehingga oleh karena itu kalau memang partai politik juga berkepentingan memenangkan pemilu ini. Ancaman bahaya itu sebenarnya kalau ada seperti calon yang bekas koruptor. Kalau itu bisa diloloskan oleh mereka, konsekuensinya sama mereka. Seandainya Bawaslu dan KPU bisa mengkoordinasikan ini kepada mereka, saya kira sebenarnya tidak ada masalah kan. Itu norma seperti itu ya bisa kita kesampingkan karena peserta pemilu adalah partai politik. Kalau dia ajukan calon yang melanggar norma itu, konsekuensinya kan ada sama dia. Sekarang partai politik mau menang atau tidak, itu menjadi soal. Balik lagi ke partai politik, seperti itu ya. Oke, Mbak Titi, Anda melihat situasinya dari KPU dan Bawaslu kan sudah bertemu dengan DKPP. Hari ini seperti apa sih? Apakah sekencang yang kemarin atau sudah ada solusi dalam jangka waktu dekat sambil menunggu MA? Ya, ada banyak perubahan ya pasca pertemuan tripartit itu. Ada kesepahaman bahwa semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung, dan yang kedua sama-sama mengupayakan agar partai politik seperti tadi Pak Maru. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Maru merupakan harapan besar semua publik ya, bahwa partai politik sebenarnya jadi hulu gitu. Jadi kalau partai politik punya komitmen betul-betul tidak akan mencalonkan, ini nggak akan ada problem ini gitu. Jadi poin kedua dari pertemuan tripartit itu adalah meminta semua pihak untuk kemudian memastikan partai politik mau kooperatif tidak mencalonkan. Sebenarnya terkait dengan diskusi sesi sebelumnya ya, ketika misalnya kita lihat ada perubahan salah satu partai terkait dengan peta dukungan, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah citra positif dalam kompetisi yang sangat ketat 2019 Pileg Pilpres serentak, maka kemudian segala strategi kan digunakan agar partai dapat suara, sehingga ya itu tadi sudah dukung tapi kemudian permisif pada kader yang berubah sikap. Itu tujuannya jelas, tujuannya adalah mendulang suara. Mbak Afi, 2019 itu pemilu yang sangat kompetitif. Dengan ambang batas 4%, ada efek ekor jas yang disebut dengan kotel effect, membuat partai politik berkepentingan terhadap satu suara yang akan diberikan oleh pemilih. Nah, dalam konteks itu, di tengah masyarakat kita yang makin terbuka, belum apa-apa kan gambar parpol yang mengusung para mantan napi korupsi itu udah kemana-mana begitu ya. Jadi kalau partai logis, rasional, berpikir untuk pemenangan, mereka nggak akan nekat mencalonkan para mantan napi koruptor ini. Sebut saja ada beberapa pimpinan partai yang secara terbuka
sudah menyampaikan akan menarik para mantan napi koruptor meskipun mereka sudah diloloskan oleh Bawaslu. Nah, ini kan komitmen yang real gitu ya. Dan kita sebagai publik mengakui ada komitmen-komitmen itu dengan memberi apresiasi. Jadi kuncinya sebenarnya di partai politik. Ini kita nggak akan kemana-mana, nggak akan ribut, nggak akan ramai kalau partai politik kita. Sebut saja misalnya Nasdem itu sudah mengatakan akan menarik gitu ya, walaupun diloloskan oleh Bawaslu. PKPI juga demikian, Perindo juga sudah mengatakan hal yang sama, PKS juga bilang hal yang sama. Kalau misalnya sudah dilolos pun kami tidak akan mencalonkan. Tinggal kan kemudian publik menunggu nih, karena statement elitnya baru akan konkret kalau jajaran di daerahnya juga ikut. Tetapi kalau saya kira kalau mereka tetap memaksakan, ini bunuh diri. Ini situasinya menurut Anda akan ada goodwill dari partai politik ya untuk benar-benar konsekuen dan konsisten dengan ucapan mereka? Kalau dilihat ada partai yang calon mantan napi korupsinya sampai hari ini ya, itu 0, itu ada. Berarti kan kalau sebelumnya Bawaslu menemukan ada sekian ratusan sesuai. Tapi kemudian sekali lagi kalau partai sampai misalnya mengubah strategi terkait dengan syarat dukungan, terkait dengan dukungan capres karena ingin menggrab atau mengambil suara pemilih, ini nih momentum untuk apa sih isu yang paling tidak disukai oleh pemilih? Korupsi loh. Tapi kemudian kalau partai di branding sebagai partai yang paling banyak memberi karpet merah bagi koruptor, ya saya kira itu kerugian real bagi partai politik. Baik, kita harus jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh. Prof, saya mau tanya buat Anda karena ini MK mengatakan sebenarnya MA bisa memutus uji materi PKPU nomor 20/2018 ini tanpa harus menunggu putusan dari MK sendiri. Apakah benar seperti itu? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Talk. Meminta supaya MA segera mempercepat keputusan itu sebelum DCT. DCT kan 20 September, sebelum itu selesai dan tentu tidak pas. Ada tenggang waktu agar KPU bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan sejalan dengan keputusan itu. Kan begitu kan? Nah, sekarang tinggal bagaimana Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah itu. Saya dengar memang ada debatable juga ini. Mahkamah Agung belum bisa memproses sebelum judicial review di MK itu putus. Tapi para ahli kemarin mengatakan bahwa ini beda, ya, substansi yang dibicarakan di sana dengan di sini itu beda, dan itu boleh walaupun dalam satu wilayah hukum yang sama, wilayah undang-undang yang sama, tapi pasalnya beda, itu emang nggak ada masalah untuk meneruskan ini. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di Prime Talk. Sama seperti statement dari Pak Wiranto tadi, itu pertanyaan saya sebelum jeda. MK mengatakan bahwa MA sebenarnya Prof ini bisa memutus uji materi PKPU tanpa menunggu putusan uji materi di MK dengan dalih norma yang diuji dalam pemilu tidak terkait dengan norma PKPU. Apakah seperti itu? Sementara MA mengatakan bahwa MK kan lokomotifnya, sehingga putus di MK akan putus juga lebih mudah untuk semuanya. Ya, saya kira ketentuan di dalam undang-undang MK itu menentukan secara generik ya, secara umum bahwa kalau undang-undang yang sedang diuji di MK kemudian ada suatu peraturan di bawah undang-undang diuji, peraturan di bawah undang-undang yang diuji oleh MK itu sedang diuji di MA, diminta dihentikan dengan maksud supaya nanti tidak merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia. Jadi saya pikir itu memang suatu peraturan yang sifatnya umum. Memang kalau pengujian yang sifatnya formil yang menyangkut prosedur dan lain sebagainya itu yang konsekuensinya bisa undang-undang itu batal keseluruhan, itu kalau menyangkut uji formil tentu saja harus dihentikan juga. Tetapi kalau bukan uji formil dan dia hanya menyangkut satu pasal, maka kalau berbeda itu masuk akal saya kira memang bahwa peraturan itu bisa diperinci karena dia hanya menentukan secara umum. Kalau bukan pasal itu yang diuji di MK, Judicial Review ke Konstitusi, tentu saja MA bisa melakukan uji peraturan di bawahnya kepada undang-undang itu. Karena memang itu ketentuannya hanya secara umum. Tentu saja bisa diperinci lagi sebenarnya di dalam peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi dengan kerjasama dengan MK. Bagaimana? Dengan statement MK mengatakan putusan MK nanti tidak akan ada akibat hukum atau berpengaruh pada putusan MA. Jadi harusnya hari ini tuh bisa juga terobosan dilakukan oleh MA atau lebih baik memang menunggu MK saja? Saya kira kalau MK sudah menyatakan begitu berarti pasal yang diuji itu beda kan? Iya. Jadi dia sudah memberikan green light lah, boleh lanjut untuk MA. Jadi dari sisi itu tidak ada hambatan.
Nah, kita akan melihat sekarang di MA ada mekanisme lain atau dinamika lain yang memungkinkan ada hambatan. Tetapi